beberapa hari setelah kejadian, Jenderal Ahmad Yani bersama para jenderal-jenderal lain pada waktu itu ditemukan di dalam lubang buaya, di daerah lubang buaya. Mereka dimasukkan dalam lubang buaya itu dalam seperti sumur. Mereka dimasukkan bersama-sama dan kabarnya adalah ketika mayatnya ditemukan, tubuhnya ditemukan, keluarga tidak boleh menyaksikan. Kenapa? Karena salah satunya selain memang sangat menyedihkan, infonya adalah lehernya dari Bapak Ahmad Yani itu katanya sampai dipotong. Dan tidak sampai putus, tapi sudah dipotong. Dari berbagai sumber saya mendapatkan bahwa memang Partai Komunis Indonesia ini mereka sering kali menggunakan kekerasan untuk memaksakan ideologinya. Dan itu sudah terjadi sejak pemberontakan di Blora tahun 1948. Walaupun banyak yang menyangkal pemberontakan yang ada di Blora, katanya itu politik lah, ada dari Angkatan Darat dan lain-lain. Saya tidak tahu, saya tidak mau berbicara terlalu luas penyebabnya, siapa dalang dan lain-lainnya, nanti sifatnya politis. Tapi saya mau sebatas mengangkat apa yang terjadi di rumah ini. Jadi kaget Mas, dengar tembakan yang dengan senjata otomatis Thompson itu kan suaranya kayak menggelegar dalam rumah ini. 2 peluru masih tersarang, berarti 5 lepas tembus dari belakang ke depan. Dan saat itu langsung tersungkur di tempat ini. Ini adalah tempat Jenderal Ahmad Yani tersungkur. Itu tadi adalah sekilas tentang peristiwa yang terjadi tanggal 1 Oktober jam 4 pagi di rumah ini. Di rumah Jenderal Ahmad Yani. Saat ini saya berada di dalam ruangannya. Dan saya akan coba untuk jalan, untuk kasih lihat secara sekilas seperti apa rumah ini. Kita mulai dari depan sana ya. Oke, masuk dari pintu kita akan menemukan foto-foto dari Jenderal Ahmad Yani, kunjungan kerja Letjen Ahmad Yani ketika masih Letjen ke Hawaii dan Rusia. Kemudian kita masuk ke sini, ini juga foto-fotonya zaman perjuangan dulu. Hari ulang tahun Kodam 6 Siliwangi di lapangan Gedung Sate Bandung. Kunjungan kerja ke Yugoslavia. Jadi Jenderal Ahmad Yani ini menjadi salah satu dari para jenderal yang lulusan Amerika. Jadi didinaskan ke sana untuk belajar di Amerika. Itu juga katanya yang menjadi salah satu penyebab dari para Partai Komunis Indonesia yang pada waktu itu mereka berafiliasinya ke Soviet. Sedangkan waktu itu kan Soviet sama Amerika kan bertentangan. Nah mungkin ini menjadi salah satu penyebabnya. Karena menurut mereka, para jenderal yang lulusan Amerika ini adalah antek-anteknya Amerika. Kunjungan kerja ke Rusia. Ini beliau. Kegiatan Menpangap Letjen Ahmad Yani. Letjen Ahmad Yani ini menjadi, tadi saya bilang, menjadi anak emas dari Soekarno. Karena katanya dia punya kepribadian, ya orang Jawa ya. Orang Jawa kan biasanya lebih bisa menahan diri. Lebih tenang, lebih bisa merespon dengan positif, kira-kira gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi kesukaan dari Insinyur Soekarno, menjadi dari presiden kita, sehingga ini menjadi jenderal yang dekat dengan dia. Ini adalah foto keluarga besar dari Jenderal Ahmad Yani. Ini beliau. Ini ibu, dan ini adalah keluarga besar pada waktu itu. Oke, kita lanjut ke dalam. Ini meja makan, ini TV-nya zaman dulu. Saya pernah punya nih yang model, hampir model seperti ini. Ini meja makannya. Ini dengan foto-foto jenderal pahlawan revolusi kita. Ini Jenderal Ahmad Yani, Letjen Ahmad Yani pada waktu itu. Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, semuanya Maijen. Ini ada Brigjen Sutoyo, Brigjen DI Panjaitan, dan
Letu Pierre Tendean, bahkan adalah Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel R. Sugiono. Ini adalah penghargaan-penghargaan yang diterima. Meja makan yang selalu digunakan untuk berkumpul bersama. Ini kamar beliau, kamar pribadi, ruang atau kamar tidur Jenderal Ahmad Yani. Kita sekilas saja. Ini adalah kamar anak, kamar putri, dengan foto-fotonya dan baju-baju. Oke, kita ke kamar berikutnya. Ini ada lukisan Pak Ahmad Yani ketika berpangkat Letnan Jenderal. Oke, ini kamar dari putri-putrinya, Erlina, Lili, Amelia, Herlia, dan Indria. Ini dari barang-barang memorabilianya Pak Ahmad Yani. Dan ini mainan dari anak-anaknya. Ini mainan dari tahun 1960-an sampai dengan saat ini. Agak serem ya. Oke, kita keluar. Kita keluar, guys. Mari kita lanjut. Ini adalah ruangan Bapak Ahmad Yani untuk menerima tamu. Foto dan penghargaan. Ini foto apa ya? Lukisan Samudra Persembahan ipar Jenderal Ahmad Yani Bapak Sumadi. Ini foto Jenderal Ahmad Yani sebagai warga kehormatan RPKAD. RPKAD itu Resimen Para Komando Angkatan Darat. Kalau sekarang tuh namanya berubah menjadi Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Yang disebut juga sebagai Korps Baret Merah. Jadi kalau udah ketemu baret merah di jalan, hati-hati guys, itu orang hebat. Ini juga ruangan santai beliau. Ruangan istirahat, kursi ini, karena dari sini bisa melihat ke taman tempat anak-anaknya bermain. Itu ada ayunan dan lain-lain. Ini ada patung singa. Patung singa ini saya juga lihat beberapa kali ada di Akademi Militer Magelang. Kita lanjut ke depan. Ini lambang-lambang dari beberapa kesatuan ABRI. Dulu namanya bukan TNI, dulu namanya ABRI. Dulu namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Makanya yang di Magelang itu disebutnya AKABRI. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang kemudian berubah menjadi Akademi Militer. Ini kursi-kursi tempat menerima tamu. Ini juga. Ini buku-buku yang beliau baca. Ini ada sebagian koleksi dari buku Jenderal Ahmad Yani. Dari sini kita bisa lihat bahwa Jenderal Ahmad Yani ini hobi membaca, guys. Banyak sekali bukunya. Dan buku-buku ini berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, mostly bahasa Inggris. Jenderal Ahmad Yani ini ketika dia menjabat sebagai Menpangap itu baru berusia 43 tahun. Berarti hitungannya sangat muda. Umur 43 tahun. Biasanya kalau menjadi Panglima ABRI, Panglima Angkatan Darat itu kasat ya kalau zaman sekarang namanya. Itu biasanya umurnya 50 ke atas. Ini baru 43. Masih sangat muda, luar biasa. Ini meja kerja. Ini foto-foto beliau. Pintu utamanya itu aslinya dari sini. Masuknya dari sini. Nah, Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Itulah kenapa video vlog ini saya buat. Supaya setiap kita, terutama Gen Z yang mungkin
tidak terlalu aware. Kalau buat angkatan saya, kita mungkin sudah pernah nonton semua film G30 SPKI setiap tahun. Buat yang angkatan sekarang, saya mau kasih tahu video ini supaya kalian mengenal, supaya kita semua bisa lebih mengenal dan menghargai bahwa bangsa kita ini sampai dengan nyaman sekarang, sampai sekarang kita bisa menikmati seperti ini, itu memiliki proses yang sangat panjang, memiliki perjuangan yang sangat panjang, terjadi pertumpahan darah yang sangat banyak, dan itu patut kita hargai. Terima kasih untuk vlog hari ini, semoga bermanfaat. Thank you guys.